Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys semuanya, jangan lupa subscribe ya YouTube saya. Dan di sini saya akan menjelaskan studi kasus keselamatan dan kesehatan kerja yang bertopik insiden penyakit akibat kerja di industri manufaktur. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Faransyah, NIM saya 2513341100043. Langsung saja kita masuk ke latar belakang. Keselamatan dan kesehatan kerja merupakan upaya untuk melindungi tenaga kerja dari risiko kecelakaan dan penyakit akibat kerja. Lingkungan kerja yang tidak aman, terutama yang melibatkan bahan kimia, dapat meningkatkan risiko gangguan kesehatan pekerja. Dan selanjutnya, deskripsi kasus. Di sebuah perusahaan manufaktur menemukan adanya peningkatan kasus gangguan pernapasan pada pekerja yang terpapar bahan kimia tertentu dalam proses produksi. Paparan terjadi secara rutin selama jam kerja. Data kasusnya di sini, hasil analisis menunjukkan bahwa pekerja yang terpapar bahan kimia tersebut memiliki resiko relatif RR sama dengan 3 terhadap gangguan pernapasan dibandingkan pekerja yang tidak terpapar. Dan selanjutnya, makna RR sama dengan 3, nilai RR sama dengan 3 berarti pekerja yang terpapar bahan kimia memiliki risiko 3 kali lebih besar mengalami gangguan pernapasan dibandingkan pekerja yang tidak terpapar. Hal ini menunjukkan adanya hubungan kuat antara paparan bahan kimia dan masalah kesehatan. Dan di sini ada faktor risikonya. Beberapa faktor yang meningkatkan risiko gangguan pernapasan antara lain adanya 1. Paparan bahan kimia berbahaya, ventilasi ruang kerja yang buruk, penggunaan APD yang tidak sesuai, durasi kerja yang lama, dan kurangnya edukasi K3 pada pekerja. Dan dampak pada kesehatan diri kita itu, paparan bahan kimia dapat menyebabkan gangguan pernapasan akut seperti iritasi napas, serta gangguan kronis seperti bronkitis atau asma akibat kerja. Dampak ini juga menurunkan produktivitas dan kualitas hidup pekerja dan dapat merugikan perusahaan. Upaya pencegahan teknisi, pengendalian teknis yang dapat dilakukan itu bisa memperbaiki sistem ventilasi, mengganti bahan kimia berbahaya dengan yang lebih aman, mengisolasi sumber paparan, menggunakan alat pelindung APD yang sesuai standar. Itu dapat pencegahan teknis pengendalian yang dilakukan. Upaya pencegahan administratif selain teknis, perusahaan perlu melakukan penyusunan dan penerapan SOP K3, pelatihan K3 secara berkala, pemeriksaan kesehatan rutin, pengawasan kepada pekerja terhadap aturan K3. Nah, itu upaya pencegahannya. Dan selanjutnya kesimpulannya. Jadi kesimpulan di sini itu, studi kasus ini menunjukkan bahwa paparan bahan kimia meningkatkan resiko gangguan pernapasan pada pekerja. Oleh karena itu, penerapan pengendalian K3 secara teknis dan administratif sangat penting untuk menurunkan resiko penyakit akibat kerja dan menciptakan lingkungan kerja yang aman. Jadi sampai situ saja. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.